Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa yang dikatakan oleh surga dan neraka tentang mereka? Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, man sa'alallahal jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon sorga kepada Allah sebanyak 3 kali, dalam riwayat 7 kali, maka sorga akan berkata, ya Allah, masukkan ia ke dalam sorga. Dan barang siapa yang memohon dijauhkan dari api neraka 3 kali, dalam riwayat 7 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah dia dari api neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali karena menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berdoa meminta surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena bagaimanapun tidak ada kesuksesan siapapun di dunia ataupun akhirat melebihi orang yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang paling sukses. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang nyata. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya menipu belaka. Karena ada orang yang berpikir orang dikatakan sukses itu kalau bisa menjadi orang kaya, atau dikatakan sukses itu kalau mencapai titel tertentu dalam pendidikan, atau mungkin mencapai pangkat dan jabatan atau kepemimpinan tertentu. Ya, itu mungkin dikatakan sukses, tapi bukan sukses yang hakiki. Karena sukses yang hakiki adalah ketika Allah keluarkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang nyata. Karena kalau orang sudah masuk surga, segalanya pasti akan didapat di dalam. Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Maqdisi, seorang alimin ulama'i salaf, Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling agung permintaan dalam doa itu 3 perkara. Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus.
Jadi ibu kalau berdoa, kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, maka mintalah kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam sorga Firdaus. Kenapa sorga Firdaus? Karena memang sorga Firdaus itu adalah setinggi-tingginya sorga. Dalam hadis Rasul mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila kalian meminta sorga, kata Rasul, mintalah sorga Firdaus yang paling tinggi, karena sorga itu adalah sorga yang paling tinggi, di mana atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan ketika meminta sesuatu kepada Allah, mintalah yang pertama sorga Firdaus. Yang kedua, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan keridhaan. Minta kepada Allah agar Allah redha dengan kita. Sebab kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak redha dengan kita, maka Allah tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam surga. Minta kepada Allah, as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta keridhaanmu dan minta surgamu. Lihat Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika dimasukkan ke dalam surga, kemudian dia melakukan kesalahan di dalam surga yang membuat Allah murka. Apa yang terjadi? Allah keluarkan dia dari surga. Makanya ketika penduduk surga ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah kalian kepadaku karena hari ini adalah hari tambahan nikmat bagi kalian. Penduduk surga tidak ada yang mampu untuk menjawab, karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka di surga itu sudah cukup. Tetapi Nabi Adam kemudian berdiri dan mengatakan di hadapan penduduk surga, mintalah kepada Allah agar Allah redha kepada kalian. Sebab sekali Allah murka kepada kalian, bisa saja Allah keluarkan kalian dari neraka sebagaimana bapak kalian dulu dikeluarkan dari neraka. Jadi selain minta surga Firdaus yang paling tinggi, yang kedua kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, minta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, ini yang paling tinggi tingkatan, bukan hanya minta Firdaus surga yang paling tinggi, bukan hanya minta redhonya Allah supaya kita masuk ke dalam surga dan tidak dikeluarkan lagi dari surga, tapi lebih daripada itu, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala mampu kita lihat di surga, mampu kita pandang di surga. Karena itulah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan seorang mukmin itu mampu melihat wajah Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badri tamam. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama ketika purnama-purnamanya. La tudhamuna syai'an li ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desak saat melihatnya. Dan itulah kenikmatan yang sesungguhnya yang Allah anugerahkan bagi seorang mukmin apabila ditakdirkan masuk ke dalam surga. Bahkan memandang Allah jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan yang ada di surga itu sendiri. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, jangan lewatkan 3 perkara ini, kata Abdul Ghani Al-Maqdisi. Pertama, minta surga Firdaus. Artinya jangan tanggung-tanggung kalau minta surga itu, minta yang paling tinggi.
Kemudian yang kedua, minta redha. Supaya kalau Allah takdirkan kita masuk surga, Allah tidak keluarkan lagi kita dari surga. Dan yang ketiga, minta agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama yang lain menambahkan satu lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunan dari dosa-dosa kita. Karena dosa itulah yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Inilah 4 perkara jadinya semuanya ya. Minta firdaus, minta ridhonya Allah, minta agar kita mampu melihat Allah, dan minta ampunan akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Inilah 4 doa dan permintaan yang paling agung dalam setiap doa. Jangan lupa sisipkan 4 perkara ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf bersama beberapa para sahabatnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba kemudian datang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa merangkai doa seindah dirimu, dan aku juga tidak bisa merangkai doa seindah Mu'adz ibn Jabal." Jadi saat tawaf itu Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang panjang, begitu juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maklum di Arab Badui tidak mampu merangkai kata-kata yang baik dalam berdoa ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lalu selama engkau tawaf itu apa yang kau katakan?" Maka kemudian Arab Badui ini mengatakan, "Aku hanya meminta kepada Allah saat tawaf agar aku dimasukkan ke dalam sorga dan dikeluarkan dari api neraka." Maka Rasul mengatakan, "Haulaha nudandin." Sesungguhnya sekitar itulah kami dan juga sahabat Mu'adz berdoa. Sebenarnya intinya ke situ, itu maksudnya. Dan di sini ada pelajaran, ya, bahwa inti daripada doa itu cuma 2. Pertama, minta kepada Allah agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan yang kedua, minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Itu saja inti doa itu. Mau bahasanya panjang, mau bahasanya pendek, mau disusun kata-katanya dengan apapun, tetap intinya cuma 2. Kita minta kepada Allah jangan dimasukkan ke dalam neraka, dan minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang dikatakan Nabi kepada Arab Badui ini. Karena Arab Badui ini kan mendengar doanya Mu'adz panjang sekali, doanya Rasul panjang sekali. Maka ini mengatakan, "Rasul, aku tak pandai merangkai doa seperti kamu." Makanya Rasul mengatakan, "Lalu apa yang kau katakan ketika engkau tawaf itu?" Maka Arab Badui mengatakan, "Ya pokoknya aku mintalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan dari neraka." Kata Rasul, "Doa yang kami panjatkan yang panjang ataupun Mu'adz, ya sekitar itu juga," kata Rasul. Di sini ada syariat, kalau kita sedang tawaf baik umroh atau haji, maka jangan mengikuti doanya mutawif. Doa sendiri. Karena Arab Badui ini kan doa sendiri, tidak mengikuti doanya Nabi. Karena yang punya keinginan itu bukan orang, tapi kita yang punya keinginan. Justru ketika kita berdoa dari diri kita sendiri, yang keluar dari hati kita, itulah sebenarnya keinginan kita. Tapi kalau kita mengaminkan doanya mutawif, kan belum tentu keinginan kita masuk dalam doanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa doa minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka itu adalah diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya, secara otomatis juga diajarkan kepada kita. Makanya kenapa dalam salat apabila kita sebelum salam, kan kita dianjurkan berlindung dari 4 perkara kan.
Apa saja? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri al-masihid dajjal. Lah salah satunya Rasul meminta kepada kita untuk berlindung dari azab jahannam. Ini juga diantara pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari neraka. Karena siapa yang tahan dengan neraka? Jangan cerita neraka. Terkadang teriknya matahari di siang bolong saja kita sudah tidak tahan. Atau mungkin kita dalam rumah tiba-tiba mati listrik, kemudian haredang bahasanya ya, saking panasnya gitu kan, kita aja tidak tahan itu. Padahal kan tidak membuat kita mati, tapi kita saja sudah gerah. Apalagi kalau dalam bentuknya api, seseorang berada di rumah kemudian terbakar, kita tidak bisa keluar dari situ. Ini baru api dunia. Betapa banyak kemudian orang yang terperangkap dalam kebakaran itu, kemudian setelah api hilang, gosong tinggal arangnya saja. Bagaimana kemudian azab di akhirat? Tentu neraka jauh lebih panas. An-naru asyaddu harran law kanu ya'lamun. Kata Allah, neraka itu jauh lebih panas kalau seandainya mereka tahu. Makanya serendah-rendahnya azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka itu siapa? Abu Thalib. Itu azab yang paling rendah dari seluruh penduduk neraka. Kenapa? Karena Abu Thalib hanya diletakkan di sandalnya neraka. Maksudnya nerakanya hanya sampai tumitnya saja, mata kakinya saja. Tetapi kata Nabi SAW, walaupun nerakanya hanya sampai di mata kaki Abu Thalib, cukup mendidihkan kepalanya. Itu yang paling rendah. Macam mana pula yang paling berat? Makanya wajar kalau seandainya kita meminta kepada Allah agar kita betul-betul dijauhkan dari api neraka. Karena setiap muslim itu pasti akan menyeberangi neraka. Tidak ada satupun manusia kecuali akan menyeberangi neraka. Kenapa menyeberangi? Karena titian itu terbentang di atas jahanam. Titian sirat itu yang kita akan meniti di atasnya, itu bawahnya jahanam. Dari sini Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa in kuntum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati neraka. Maksudnya lewat titian. Disitulah manusia tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Apakah dia sanggup melewati ataukah terjerembab masuk ke dalam jahanam. Makanya dari sini Nabi menganjurkan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dan meminta akan dijauhkan dari api neraka. Baik, sedikit daripada syarah hadis ini. Di sini Allah Rasulullah SAW mengatakan, man sa'alallaha, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'alallah, barang siapa yang meminta kepada Allah al-jannata, surga. Berapa kali? Thalatha marratin, 3 kali. Dalam riwayat sab'a marrat, 7 kali. Kalimat meminta surga kepada Allah tentu bukan hanya meminta biasa, tetapi bisidkin wa imanin wa husni niyatin wa ilhain, kata ulama. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 3 kali, maka permintaan surga kepada Allah itu bisidkin, dengan kejujuran, wa imanin, dan keimanan, wa husni niyatin, dan baiknya niat, wa ilhain, dan betul-betul merengek bahwa kita ingin masuk ke dalam surga. Jadi harus ada 4 perkara yang mengiringi permintaan ini. Pertama, harus jujur, jangan ada dusta. Yang kedua, harus ada iman, jangan ada kufur. Yang ketiga, harus baik niat, bukan buruk sangka kepada Allah.
Dan yang keempat, harus ilha, betul-betul merengek seperti anak kecil yang menginginkan sesuatu dari orang tuanya. Betul-betul ingin masuk ke dalam surga. Kalau tidak ada kejujuran dan keyakinan, maka selamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kita. Karena Allah akan mengabulkan doa itu selama kita yakin akan permintaan kita kepada Allah dan akan pengabulan Allah kepada kita. Harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu, apalagi kemudian sampai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada larangan, tidak boleh meminta itu dengan cara tafsir. Tafsir itu tidak boleh, kalau minta surga itu dirinci, tidak perlu. Itu ada larangannya. Tidak boleh berdoa dengan rinci itu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kalau bisa istananya warna pink, kalau bisa tamannya ini pohonnya, itu pohonnya, sungainya. Tidak perlu. Justru tidak boleh berdoa dirinci itu. Cukup minta kepada Allah surga. Karena Allah sudah paham hajat kita. Ngapain kita rinci? Allah sudah tahu keinginan kita. Tanpa kita ucapkan pun Allah sudah tahu keinginan kita. Makanya tidak perlu dirinci juga. Jadi barang siapa yang minta Allah al-jannata, surga, thalathan, 3 kali. Thalatha marrat. Qalatil jannah. Maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Di sini ada faedah tentang ta'zimun lisail. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan orang yang meminta. Jadi Allah ingin mengagungkan orang yang meminta, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga ini dan mampu bicara. Jadi sorga bisa bicara, Allah yang membuat bicara sorga. Dan setiap yang meminta kepada Allah sorga, maka sorga akan membalas, akan menjawab dan mengatakan, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam sorga. Dan bicaranya sorga tentu dibawa kepada hakikatnya. Karena terkadang makhluk yang secara tampak tidak ada lisannya, tapi rupanya mereka dibuat Allah bicara. Contoh umpamanya batu ataupun pohon. Nabi SAW di masa sebelum masuk ke fase kenabian, selalu ada orang yang menyampaikan salam. Jadi kalau dia berjalan di sebuah tempat, kemudian ada suara assalamu alayka ya Rasulullah. Padahal di zaman itu Rasul diangkat jadi Nabi. Ditengok ke kiri, ke kanan, ke depan, tidak ada orang. Tapi setelah kemudian diangkat jadi Nabi baru sadar. Sampai Rasul mengatakan, aku tahu di mana batu dan pohon sewaktu mereka mengucapkan salam sebelum aku diangkat jadi Nabi. Yang namanya batu itu kan tidak punya lisan. Coba tengok batu, ada lisannya? Ada mulutnya kan enggak ada. Pohon juga enggak ada. Tapi kenapa kemudian mereka bisa mengucapkan salam dan didengar Nabi SAW? Allah yang membuat bicara. Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Mampu membuat pohon bicara, mampu membuat batu bicara, termasuk mampu membuat surga bicara dan neraka juga bicara. Nah, di antaranya surga akan mengatakan bagi orang-orang yang meminta kepada Allah dirinya, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa man istajara minan nar. Barang siapa yang meminta agar dijauhkan dari api neraka thalathan 3 kali, thalatha marratin 3 kali, atau sab'a marratin 7 kali dalam riwayat, qalatin nar, maka berkata neraka, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan orang ini dari api neraka. Lah sama sebagaimana kita meminta surga,
perlu adanya kejujuran, perlu adanya keimanan, perlu adanya baik sangka kepada Allah dan merengek kepada Allah. Maka begitu juga saat kita meminta dijauhkan dari api neraka, maka harus dengan kejujuran, keyakinan, baik niat, dan juga merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru doa kita akan dikabulkan. Jadi sama, perlu ada 4 perkara tadi ya. Kejujuran, kemudian iman, maksudnya keyakinan, kemudian wa husni niyah, dan juga baiknya sangka kita kepada Allah dan tidak berburuk sangka, wa ilha, dan juga merengek meminta agar betul-betul kita dijauhkan dari api neraka. Baru neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia yang meminta agar dijauhkan dari neraka, jauhkan dia dari api neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah al-isti'adzah minan nar, meminta perlindungan dari api neraka ini sangat dianjurkan. Makanya lihat di antara bagian daripada doa sapu jagat. Doa sapu jagat Allah katakan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Minta agar kita dijauhkan dari api neraka. Minta agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini adalah satu bagian dari semua sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bukan satu-satunya saja. Kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, tapi di sana ada sebab-sebab lain supaya kita terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti apa? Pertama, al-iktsar minal a'mali shalihah. Perbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Karena memperbanyak amal saleh itu salah satu sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, imhalul mu'sir, memudahkan orang yang sedang kesulitan. Memudahkan orang yang sedang kesulitan. Sampai dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang yang tidak pernah melakukan amalan sedikit pun, tetapi saat di dunia dia pernah menghutangi kepada orang. Menghutangi kepada orang. Ketika pada waktu bayar, rupanya orang itu tak sanggup bayar. Akhirnya kemudian dia pun menganggap lunas hutangnya. Sudahlah, saya ikhlaskan, saya sedekahkan untuk. Jadi ketika kemudian orang ini wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya, ada enggak amal soleh yang bisa kau tampakkan kepada? Dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa, kecuali dulu aku pernah menghutangi kepada seseorang, ketika dia tidak sanggup bayar, akhirnya aku sedekahkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sebagaimana engkau sudah memudahkan orang itu, maka kata Allah, kumudahkan engkau untuk masuk ke dalam surga. Maka diantaranya apa? Imhalul mu'sir, memudahkan orang yang kesulitan, itu satu diantara sebab-sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, imatatul adza anit thariq, membuang hal-hal yang membahayakan orang yang lewat di jalan. Umpamanya ibu nih ke pengajian datang kemari, boleh jadi mata ibu tertuju di jalan ada paku, ada beling, ada batu yang kira-kira kalau orang lewat nanti terinjak, atau mungkin sepeda motor bisa pecah bannya. Begitu juga sepeda mobil dan yang semacamnya, intinya membahayakan. Kemudian ibu ambillah barang-barang itu, kemudian disisihkan ke pinggir jalan. Maka sebab itu pula
ibu akan dimasukkan ke dalam surga. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ada manusia di surga itu yang memiliki beberapa tingkatan, padahal dia tidak banyak beramal. Ketika ditanya amalannya, rupanya dia selalu memotong dahan yang menjulur ke jalan dan membahayakan orang. Dipotong. Itu amalan dia. Rupanya dengan amalan itu dia suka memotong ranting-ranting yang ke jalan raya supaya tidak terganggu manusia lewat itu. Itu pula yang menjadikan Allah berikan banyak tingkatan di surga. Padahal ini kan perkara remeh ya, maksudnya perkara-perkara sederhana. Ibu jalan nampak ada paku diambil sisihkan, kan sederhana kan. Tetapi lihat pahalanya, justru itu pula yang mengangkat derajat kita di surga. Kemudian yang keempat, az-zikr, banyak berzikir. Makanya Adaris mengatakan sabaqal mufarriduna, telah mendahului kita al-mufarridun. Maksudnya telah mendahului kita masuk surga al-mufarridun. Rasul ditanya, siapa mufarridun itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, adz-dzakiruna Allaha katsiran wa dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Kemudian yang keempat, yang kelima, al-istighfar, memperbanyak istighfar. Dan sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kemudian selanjutnya memperbanyak ayat kursi, memperbanyak membaca ayat kursi, terutama selepas salatmu. Karena ada hadis yang mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yam. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Kemudian juga yang ketujuh, doa masuk pasar. Doa masuk pasar. Kata Nabi SAW, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala, sebelum melangkahkan kakinya ke dalam pasar, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Lihat, orang yang membaca doa masuk pasar. Dan ibu kan yang paling banyak masuk pasar dibandingkan bapak-bapak kan? Kalau bisa ibu tulis doa ini, ibu laminati, taruh di poceknya gitu ya. Jadi setiap ibu mau masuk pasar, keluarkan tuh jimatnya tuh. Kemudian baca doa ini. Setelah baca baru ibu langkahkan kakinya masuk ke dalam pasar. Karena lihat bagaimana besarnya pahala doa orang masuk pasar itu. Kata Rasul, siapa yang membaca doa ini, maka dia akan dicatat oleh Allah 1 juta kebaikan. Akan dicatat oleh Allah 1 juta kebaikan. Akan dihapuskan 1 juta kesalahan, akan diangkat 1 juta derajat, dan akan dibangunkan baginya 1 istana di surga. Hanya membaca doa ini saja. Tapi betapa banyak orang yang dilalaikan, karena kalau sudah cerita pasar itu cerita perang dengan setan. Makanya tidak akan ingat lagi dengan doa ini, karena setan berusaha kita tidak berdoa saat melangkahkan kaki ke dalam pasar. Karena memang pasar itu tempat berperangnya kita dengan setan. Kemudian yang nomor 8, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kapan? Saat menjelang kematiannya. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Dan itu alamat dari alamat-alamat husnul khotimah. Karena ada di zaman Abdul Aziz ibn Abi Ruwad. Abdul Aziz ibn Abi Ruwad meriwayatkan kepada kita,
Jadi anak muda ini meninggal karena overdosis, karena minuman keras. Ya samalah juga di zaman sekarang itu kan ada yang overdosis gara-gara minuman keras. Boleh jadi mungkin minuman keras yang diminum itu oplosan. Kayak orang-orang desa itu karena mereka tidak sanggup minuman keras itu, kadang-kadang mereka dioplos macam-macam kan. Kadang-kadang jamu cap janggut dioplos dengan spertus. Bayangkan spertus untuk petromak bu, itu dioplos tuh. Kemudian ditaruh pil BK, kadang-kadang dicampur dengan obat batuk, diminum, bukan batuk mati bu. Ya. Nah, itu kadang-kadang orang yang overdosis minuman keras bisa matilah. Kejadian di zaman Abdul Aziz ibn Abi Ruwad, orang ini meninggal karena overdosis minuman keras. Jadi saat nazar ada seorang alim berusaha untuk mentalkin dan mengatakan qul ya gulam la ilaha illallah, wahai gulam katakan la ilaha illallah. Tapi apa jawabannya? Kafartu bila ilaha illallah, aku kufur dengan kalimat itu, jangan kau ucapkan. Kemudian dia meninggal. Ya. Coba bayangkan bagaimana orang ini mengucapkan kalimat itu. Al jaza min jinsil amal, namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena sewaktu dia hidup dia tukang mabuk. Orang mabuk itu kan omongannya nggak bisa dipegang kan. Namanya orang mabuk, kadang-kadang asal ngomong aja orang mabuk itu. Terkadang memfitnah, terkadang menghina, itulah orang mabuk. Makanya saat ditalkin pun orang mabuk tetap mabuk dia. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia mengatakan aku kufur dengan kalimat itu. Persis seperti orang mabuk. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah itu padahal adalah kunci daripada kunci-kunci surga. Kemudian yang ke-9, salat. Ya, salat itu adalah perkara yang paling besar, bahkan yang utama setelah syahadat, yang memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian juga yang ke-10 puasa. Jelas puasa akan memasukkan kita ke dalam surga. Kata Rasul, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Siapa yang diakhiri hidupnya dengan puasa 1 hari saja karena Allah, maka dipastikan dia masuk surga. Bahkan kalau dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala 1 kali puasa saja, Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan antara wajah dia dan api neraka. Kemudian yang nomor 11, al-infak. Berinfak, terutama suami istri. Ya tentu kalau suami berinfak dengan hartanya, kalau ibu berinfak dengan khidmatnya. Dan masing-masing infak juga. Ibu berkhidmat dengan suami itu infaknya. Kalau suami kan dengan uangnya, ya, dengan tenaganya. Maka infak ini salah satu jalan menuju surga. Kemudian juga yang nomor 12, al-hirsu ala birril walidain. Semangat untuk menyambung berbuat baik kepada orang tua. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa birrul walidain itu awsatu abwabil jannah. Dia adalah pintu tercepat orang itu masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 13, husnu tarbiyatil banat. Berusaha ibu kalau punya anak perempuan didik dengan baik. Karena Rasul mengatakan, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang Allah anugerahkan 3 anak perempuan, kemudian yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamhunna, berusaha untuk mendidiknya, berusaha untuk mencukupinya, berusaha untuk menyayanginya, faqad wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Karena mengarahkan anak perempuan itu lebih sulit dibandingkan anak laki-laki. Kalau laki-laki hilang 2-3 hari, paling di rumah kawannya. Kalau anak perempuan hilang 2 hari, apa nggak lapor polisi bu? Jangan diculik orang kan gitu. Kemudian yang nomor 14,
Di antara sebab orang masuk surga adalah dengan cara berbuat baik kepada pasangan, baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Makanya ada seorang wanita di zaman Rasul, ketika ditanya tentang bagaimana posisimu dengan suamimu, dia mengatakan, aku berusaha berbuat baik sekuat aku wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, fangduri aina anti minhu, lihatlah engkau dari hadapan suamimu, fa innahu jannatuki wa nar, karena suamimu itu bisa mengarahkan engkau ke neraka atau bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Ya. Kemudian yang nomor 15, husnul khuluq, berusaha meningkatkan akhlak baik kita kepada Allah dan kepada manusia. Karena ada dua perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik akhlak kepada manusia. Dan yang terakhir adalah syahadatun nas, pujian manusia kepada kita. Jadi kalau ibu meninggal, rupanya orang Puskopkar ini muji ibu karena kebaikannya, tidak ada satupun yang mencela. Maka pujian manusia karena kebaikan kita semasa hidup, itu salah satu penyebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Di zaman Rasul ada dua jenazah. Yang satu lewat manusia mencacinya, besoknya ada jenazah lewat, semua manusia memujinya. Maka Rasul mengatakan, yang pertama wajabat lahun nar, dipastikan masuk neraka. Kenapa? Karena manusia mencela dia, karena maksiat. Tapi yang kedua wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Kenapa? Karena manusia memuji karena kebaikannya. Kalau orang kemudian dicela karena keburukannya, bahkan ada orang yang bersyukur akan kematiannya karena maksiat yang dilakukannya, dipastikan dia masuk neraka. Tapi kalau manusia kehilangan orang yang dicintainya karena kebaikannya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, maka itu alamat orang ini akan masuk ke dalam surga. Ini diantara 16 perkara, 17 tentunya dengan hadis ini. Di antara hal yang bisa masukkan ke dalam surga adalah minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga 3 kali atau 7 kali. Adapun yang menjadikan kita ini masuk ataupun sebab-sebab kita dimasukkan ke dalam neraka, ya tentu adalah kebalikan daripada yang sudah kita sebutkan di sini. Kebalikannya dari 17 perkara ini, maka itu sama saja kita memasukkan diri kita ke dalam neraka. Inilah diantara faedah dari hadis yang ke-26. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Kita kalau minta surga itu harus didapat kecil ya Ustaz. Di mana? Meminta surga. Itu namanya berdoa kan banyak yang berdoa. Kalau cuma dua kadang teringat satu bacaannya itu nggak makbul ya Ustaz. Harusnya 2, 3 atau 7. Minta surganya itu cuma 1 kali atau 2 kali, tapi terlewat. Ya dalam hadis ini kan ya tidak harus, ya. Cuman kan dianjurkan doa itu diulang-ulang, minimalnya 3 kali. Dalam riwayat 7 kali. Bukan berarti 1 kali Allah nggak dengar, tidak. Artinya dengan mengulang-ulang doa itu menunjukkan kita ini merengek gitu maksudnya. Kayak anak kecil itu kalau minta sekali saja kan disangka nggak perlu. Tapi kalau udah berkali-kali minta, pasti dikasih sama orang tuanya.
Itu jadi menunjukkan rengekan kita kepada Allah. Karena Allah itu rindu dengan rengekan kita. Makanya kenapa harus diulang-ulang doa itu. Wallahu a'lam. Kalau baca Al-Quran itu ada azab tentang azab. Itu langsung doa itu azab. Baca Quran. Kalau di Al-Quran kan ada tentang azab neraka. Azab neraka. Oh, kira adab. Azab ya? Ya. Kenapa? Azab. Nah itu langsung doa itu. Iya. Kan kita dalam sholat itu kan kita berlindung dari azab. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya kita berlindung yang berkaitan dengan neraka itu, mau azabnya mau kengeriannya, ya kita minta kepada Allah. Tapi kan Nabi SAW sudah mengajarkan, Nabi itu kalau mengajarkan doa singkat padat, tidak dirinci, global saja. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah keluarkan aku dari azab neraka. Artinya dengan neraka saja berarti semua azabnya kita hindari. Ketika kita minta masuk ke dalam surga, itu semua nikmat yang kita surga kita pasti akan terima. Jadi cukup gitu saja. Maksudnya tadi kan di pembahasan pertama, kita kan berdoa macam-macam. Boleh jadi mungkin ibu punya kesulitan masalah kesehatan, ingin sembuh dari penyakit, masalah ekonomi ingin diangkat ekonominya supaya lebih baik lagi, atau masalah cekcok keluarga ingin cepat didamaikan. Kan kita perlu juga berdoa-doa masalah-masalah seperti itu. Cuman maksudnya saat berdoa kita minta sehat, saat berdoa kita minta ekonomi, saat berdoa kita minta supaya diperbaiki rumah tangga, keluarga dan yang lainnya, sisipkan juga 4 perkara tadi. Apa 4 perkara tadi? Pertama, minta surga Firdaus, minta keridhaan Allah, minta agar kita juga mampu memandang wajah Allah, dan minta supaya dosa-dosa kita diampuni. Barulah kemudian minta-minta perkara dunia tadi. Karena permintaan kita kepada akhirat itu harus 2/3 dari kandungan doa dibandingkan permintaan kita dari dunia. Jadi permintaan kita tentang dunia ini 1/3 saja. Tapi kalau akhirat harus 2/3, artinya kan lebih banyak itu bobotnya. Dari mana kemudian anjuran bahwa kita meminta akhirat itu 2/3 dan meminta dunia itu 1/3? Dari doa sapu jagat. Coba perhatikan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah 1, wa fil akhirati hasanah 2, wa qina adzabannar 3. Yang pertama itu minta dunia. Tapi yang kedua dan yang ketiga dua-duanya akhirat. Makanya dari sini kandungan doa sapu jagat itu, kalau minta dunia dalam doa 1/3 saja, yang 2/3-nya itu minta akhirat. Jangan kemudian dibesarkan dunianya, dikecilkan akhiratnya, gitu maksudnya. Besarkan permintaan akhiratnya, kecilkan permintaan dunianya. Itulah kandungan daripada doa sapu jagat, dan itu berlaku pada doa-doa yang lain. Wallahu a'lam. Sudah? Iya, kalau sudah kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.